masalah asam urat. Kita tahu, kita diam aja. Zalim nggak kira-kira? Ya zalim. Ada nih orang ya bisa pilihan ya, mau belok kiri dia belok kanan. Oke? Nah, dia anggaplah mau ke Indomaret nih, Indomaret. Kita tahu nih lewat jalan kanan lebih cepat. Kiri ini lebih jauh dan banyak preman di sana. Ya kan? Dan kita tahu memang dia mau ke sana, berpas-pasan sama kita. Baik gimana? Kita kasih tahu atau kita diam? Kalau kita nggak kasih tahu, teman-teman, dia berarti apa? Kemungkinannya 50% akan ke sini deh. Akhirnya apa? Lebih jauh ya dan kemungkinan ketemu preman. Udah tahu memang dia mau ke Indomaret, ya kan? Yang kita tahu jalannya lebih singkat, yang lebih aman. Kita kasih tahu lah. Zalim kalau kita diam. Ya. Begitu juga ya kayak kemarin ya 2 hari yang lalu saya meeting ya dengan beberapa pemimpin komunitas, kita jelaskan ya bagaimana di antara kita ini ya itu sangat yakin sama BP, tapi kadang-kadang ya terhadap anaknya aneh. Anaknya tidak diarahkan ke BP. Ada yang mengarahkan anaknya masuk PNS, kerja di swasta, ya buka usaha yang berbeda, ini aneh banget coba. Ya. Kalau memang kita yakin BP ini bagus, harusnya kita mengarahkan anak kita untuk apa? Neruskan BP, membesarkan BP. Kan gitu. Ya. Saya masih ada juga ketemu dengan salah satu mitra gitu ya. Jadi dia lagi nabung agar apa? Agar anaknya bisa buka rumah makan. Oh ini aneh nih coba. Berapa modalnya untuk rumah makan? Bisa puluhan juta, bisa di atas 100 juta. Ya kan? Dan dia melakukan 2 fungsi sekaligus. Ini bikin resiko gagal itu besar, teman. Melakukan fungsi produksi dan marketing sekaligus. Produksi itu dominan otak kiri, marketing dominan otak kanan. Pemula disuruh sekaligus semuanya, keluarkan uangnya sekaligus. Ya, kiri kanan dilakukan, uang juga keluar. Makanya 90% lebih orang gagal pada bisnisnya. Kata Ciputra, kata Forbes. Ya, bahkan angkanya bisa 94% sampai 95%, teman-teman. Ya. Di BP resiko ini ditakar, teman-teman. Ya, diredam sedemikian rupa. Teman-teman nggak usah mikir produksi. Cukup marketing. Marketing pun nggak semua aspek. Marketing ini aspeknya luas. Ya. Ada aspek branding, gitu ya. Aspek yang lain. Nah, teman-teman nggak perlu itu. Cuma apa? Menawarkan. Selesai. Yang lain, fungsi branding udah kita pegang. Ya. Siapa tokohnya, siapa artisnya, siapa endorsernya, udah kita pegang, teman-teman. Kita cukup apa? Menawarkan. Selesai. Nah, kalau kita biarkan misalnya, mungkin anak kita, mungkin sahabat kita, dia mulai bisnis dari nol banget, teman-teman, itu resiko buat dia. Kita tahu itu resiko, kok kita biarkan? Kok kita biarkan coba? Ya kan? Nah, ada lagi yang nyuruh anaknya kerja. Dia cari pengalaman dulu Mas Ipo. Paling tepat cari pengalaman sebagai pengusaha. Ada juga ini. Kenapa dicari lagi pengalaman sebagai karyawan 5 tahun? Aneh ini kan. Lebih baik kita ngumpulin pengalaman 5 tahun sebagai entrepreneur. Semakin banyak pengalaman kita sebagai entrepreneur, makin baik. Kenapa jadi karyawan coba? Ya. Sekarang saya mau tanya nih teman-teman. Kan banyak yang di sini masih kerja juga. Ya kan? Gak apa-apa. Tapi saya mau tanya nih. Pengen anaknya jadi pengusaha atau karyawan? Yang pengen anaknya jadi pengusaha, coba acung tangannya. Cuma, mohon maaf, teman-teman, ya sering mengambil tindakan yang tidak mendukung. Tidak mendukung. Ya. Jadi pengen anaknya jadi entrepreneur, jadi pengusaha, jadi pebisnis, tapi tindakan tidak menuju seperti itu. Ya kan? Nah, anaknya dibiarin kerja, ya kan? Anaknya tidak diarahkan ke BP, ya, dan seterusnya. Ini ya seperti yang teman-teman tahu ya, alhamdulillah ya teman-teman sudah mendoakan ya anak saya tanding ya. Fatimah dia prestasinya tidak terlalu oke tapi masuk 10 besar. Kalau untuk standarnya dia itu tidak terlalu oke. Khadijah 3 besar ya. Kalau untuk standarnya dia itu sebenarnya nggak oke karena sebelumnya dia jauh lebih baik ya. Tapi begitu hasil itu keluar saya juga nggak terlalu kaget, saya juga nggak kecewa, saya biasa aja ya. Yang penting bagi saya anaknya itu enjoy ya. Nah tadi malam saya diskusi sama istri kan. Jadi memang menurut saya sudah sewajarnya dia mendapat skor seperti itu, angka seperti itu menurut saya. Kenapa? Dia tidak mengambil tindakan yang mendukung menurut saya. Berapa bulan terakhir ini. Kenapa? Latihan kurang sungguh-sungguh. Kan latihan itu ada macam-macam, teman-teman. Ya. Ada yang di dalam es, ya, ada yang di luar esnya, ya kan? Ada yang off esnya. Nah, mereka ini off esnya kurang. Sering juga berapa itu telat.
Terus juga kalau ada sesuatu yang nggak suka, ngambek gitu. Bagaimana mungkin bisa juara? Kan nggak cocok. Jadi andai kata nggak juara, ya wajar. Karena Pak, dia tidak mengambil tindakan yang mendukung. Jadi ya saya santai aja. Ya. Khadijah harusnya tuh kayaknya minimal nomor 2 lah. Nomor 1 pun bahkan dia bisa itu. Pas lihat dia gelagat ini sekian minggu terakhir ini, ya nomor 3 pun bisa nggak apa-apa. Saya bilang nomor 1 dimanapun itu, apapun bidangnya. Mau olahraga A, olahraga B, entah itu prestasi di sekolah, entah itu musik, entah itu apapun, yang juara 1 adalah memang orang yang sungguh-sungguh, orang yang ikon. Mereka berapa minggu nih kayak gini. Jadi nomor 3 ya udah nggak apa-apa. Ya. Tidak mengambil tindakan yang mendukung, teman. Ya. Nah sama nih, kita pengen anak kita jadi pebisnis, jadi entrepreneur. Sudah nggak kita mengarahkan ke sana? Kita tahu, kita paham nih, ya udah ikut pembinaan Masipo berkali-kali, mentor juga diikuti berkali-kali gitu. Udah tahu nih BP the best sudah. Margin tinggi, repeat order oke, mutu sudah FDA. Coba tuh yang bikin rumah makan atau bikin bisnis lainnya, bisa nggak bikin bisnis standarnya FDA internasional? Bisa nggak kira-kira? Jawab saya coba. Bisa nggak bikin makanan, bikin kuliner atau bisnis fashion atau apapun bisnisnya itu, ya yang nilainya nilai 9, bisa nggak kira-kira? Yang bertarung secara nasional itu bisa, coba bisa nggak? Apalagi bertarung secara internasional bisa nggak nih coba? Nggak bisa, jujur aja ngomong, nggak bisa. Oke lah teman-teman bisa bikin makanan, bisa bikin fashion atau bisnis yang lain itu. Tapi bukan sekedar bikin kan? Gimana nilainya tuh bisa nilai 9, 9,5? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa kan? Bikin mentoring dan sistem ya pembinaan sekuat BP bisa nggak kira-kira? Nggak mau seperti BP, nggak bisa juga kan? Jujur aja ngomong. Terus kenapa juga pakai cara seperti itu coba? Aneh kan? Nah ini terjadi nih di antara kita. Ya, termasuk katanya anaknya pengen jadi pebisnis. Tahu apa? Anaknya dikuliahin terus gitu. Nggak dilatih bisnis. Bahkan lagi ancang-ancang ambil S2. Ngapain saya bilang? Bukan nggak boleh S2, mentor di BP ada juga S2. Cuma kita udah tahu nih ilmunya. Yang paling bagus adalah apa? Sambil jualan. Ya. Ada lagi tuh anaknya sibuk di BP, ya masuk di BP. Alhamdulillah saya senang. Tapi udah bertahun-tahun kerjanya packing aja, packing, 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 packing. Ya kan? Ini kan nggak cocok, teman. Administratif, dia mencatat Masipo, dia mencatat Masipo. Ya alhamdulillah itu langkah awal bagus. Tapi langkah berikutnya dan yang inti adalah teman-teman, dia mulai menawarkan. Bisnis dimulai dari penawaran, bukan packing-packing. Ya. Nah, agar dia cinta sama BP, kita kasih tahu memang boleh apa aja. Dia mulai dari packing-packing, Pak. Alhamdulillah. Yang penting mau dulu, Pak. Oke, good. Ya. Dia mulai dari balas-balas WA, Pak. Oke, good. Alhamdulillah. Ya. Dia bantu saya, Pak, bikin reel, Pak. Saya kan udah berumur, Pak, nggak ngerti, Pak, bikin reel, Pak. Dia bantu saya bikin reel. Oke, good. Ya. Tapi teman-teman mesti paham, bisnis ya esensinya adalah apa? Penawaran. Dia harus masuk ke sana, teman-teman. Jangan mainnya perintilan terus. Ya. Dia nggak suka, Pak, nawar-nawarin kayak gitu. Ah, ini yang teman-teman harus antarkan. Lah kita selama ini cari uang dari apa? Dari penawaran kan? Dari penawaran teman-teman. Jadi anak itu diarahkan ke sana. Kalau awal-awal belum mau nggak apa-apa, it's okay. Tapi awal ini kan namanya awal teman-teman. Jangan udah 2 tahun awal-awal itu bukan awal lagi teman-teman. Ya. Dan kita tahu teman-teman, entrepreneur itu adalah apa? Pebisnis itu adalah apa? Ada fase yang nggak enak sekalipun harus dihadapi, harus dilalui. Sebagian kita senang jualan. Pas ngitung keuangan itu nggak suka. Misalnya, contohnya, ya kan? Tapi ini kan fase yang harus dilalui teman-teman. Oke, aku harus ngitung nih. Kalau nggak ngitung nanti apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa dihemat. Aku harus ngitung berapa cost-nya, berapa profit-nya, berapa yang aku tabung nih. Ya. Ini juga pesan saya ya buat teman-teman yang agent plus. Hati-hati ya ketika ngomong project. Saran saya di awal-awal jangan ngomong project dulu, jangan ngomong impian dulu. Uang profit masih ratusan ribu rupiah, mau project apa ini coba? Putar barangnya untuk apa? Ya putar uangnya untuk barang, teman-teman. Stok lagi, stok lagi, stok lagi. Nah, ketika udah main nih ya, 80 botol, 100 botol, itu udah bisa kita untuk ngelok impian, nyicil impian. Tapi kalau misalnya masih main 12 botol, terus untuk mencicil impian, untuk hidupnya susah. Ya kan? Buat impian lagi, ini nggak ada namanya. Nah, jadi saran saya kalau agent plus ya normal-normal aja, ya penjualannya, ya apalagi juga masih belasan botol, atau sampai 40 botol lah. Itu belum bisa, teman-teman. Itu belum bisa untuk yang namanya mencicil impian. Paling banter untuk apa? Mohon maaf, biaya hidup atau nambel-nambel biaya hidup. Ya. Jadi nanti jangan pakai alokasi lagi tuh, nggak cocok tuh. Kenapa?
Teman-teman nih untung cuma ratusan ribu nih, ya kan? Cuma ratusan ribu nih. Terus ngelok lagi ya impian misalnya tuh ganti motor misalnya. Disedot lagi uang 200 ribu, 300 ribu ke sana, ditabung ke sana teman-teman. Akhirnya Pak uang nggak muter. Harusnya Pak beli stok dulu aja, ya beli stok aja udah, ya. Nah, coba ya ini detail di BP ini luar biasa tuh dari segi ilmu impian, ya pembinaan, ya termasuk juga dari segi agama kita, insya Allah menjadi lebih baik teman-teman. Dengan ekosistem sebagus ini, dengan mentor yang sebagus ini, kita nggak ngasih tahu ke orang, kira-kira zalim nggak kira-kira? Zalim teman. Kita udah tahu soalnya, kecuali kita belum tahu, kan gitu ya. Nah, wajiblah kita ngasih tahu. Dan kasihan orang di luar sana, tadi saya ambil contoh beragam ya. Ini pengalaman dari BP semua. Ya, ada yang pada dirinya, ada yang pada saudaranya, ada yang pada anak-anaknya. Dibiarin bisnis A, bisnis B, dan macam-macam semuanya. Akhirnya apa? Kan dia trial and error. Coba-coba. Trial itu artinya coba-coba, teman-teman. Error, salah, gagal. Kan kasihan. Ya. Kita udah tahu nih, bahwa kata Forbes, kata Ciputra, 90% lebih bisnis itu gagal pada 4 tahun pertama. Kita udah tahu angka itu. Masih kurang masih tahu. Kita biarin tuh orang. Konyol nggak kita coba? Zalim itu. Kita kasih tahu. Kalau orang kira-kira bakal tersesat, kita kasih tahu, teman. Kalau orang kira-kira bakal celaka di jalan, tugas kita kasih tahu, teman. Ya. Nah, jadi penawaran itu, teman-teman, apa maksud penawaran di sini? Pertama, distribusi manfaat. Ya, terus apalagi kita ngasih solusi. Yang ketiga adalah Pak, zalim kalau aku diam. Tugas aku ngasih tahu. Kasihan kalau orang nyoba-nyoba. Ya, karena itu aku harus bersikeras menawarkan. Nah, agar mendekati closing, ada lagi 2 rumusnya. Apa itu? Penawaran adalah apa? Transfer keyakinan, transfer pemahaman. Teman-teman udah yakin nih sama BP? Alhamdulillah. Oke? Nah, bagaimana caranya orang di luar sana juga yakinnya kayak teman-teman nih? Produknya, ekosistemnya, mentoringnya, gitu ya, ustadz-ustadznya udah. Gitu. Nah, mesti dikomunikasikan. Kalau ya tingkat keyakinan kita ini kedetek sama lawan bicara kita, ya, dan itu tertransfer teman-teman, gampang closing. Transfer keyakinan, transfer pemahaman. Kadang-kadang udah yakin, tapi dia nggak paham juga. Aku kalau jadi agent-agent gitu, malas ah. Jadi reseller-reseller itu, enggak ah, kata dia. Ya. Kemarin tuh saya ke sebuah mall ya di Jakarta. Itu saya lihat tuh ya merek-merek handphone itu. Itu terpampang di depan, teman-teman. Terpampang di depan. Ya. Ada merek yang biasa, gitu ya. Ada mereknya yang iPhone itu. Apa tulisannya itu? Authorized reseller. Jadi iPhone sekalipun reseller, teman-teman. Reseller. Biasa aja tuh mereka. Gagah lagi. Bangga mereka mengaku reseller. Barang dijual kembali. Ambil dari sini, dijual kembali. Reseller namanya. Kenapa merasa hina jadi reseller? Ya, kenapa malu jadi agent coba? Jadi iPhone aja kalau nggak percaya teman-teman ya, cari data. Ada 2 tulisannya itu ya. Pertama ada tulisannya authorized reseller, satu lagi tulisannya apa itu. Tapi intinya dia tulis tuh reseller itu. Nanti lain kali saya foto lah ya, biar paham ya. Banyak orang nggak paham juga, ya kan? Nah, termasuk juga showroom Toyota. Apa yang dilakukan itu? Namanya showroom teman-teman. Tapi sebenarnya itu reseller. Itu reseller. Saya ulang ketiga kali. Reseller. Itu reseller. Saya ulang 4 kali. Itu reseller. Mau saya ulang 5 kali. Ya. Jadi yang showroom Toyota tadi, Honda tadi, ya, Yamaha semuanya itu teman-teman, itu dia reseller, diambil barang dari sini dijual kembali. Itu reseller. Resell, dijual kembali, teman. Ya. Nah, kalau yang iPhone tadi memang namanya belak-belakan. Authorized reseller. Artinya apa? Reseller yang resmi. Nah, kalau showroom mobil terbiasa kita dengan istilah showroom. Tapi perilakunya adalah Pak, your reseller. Sama dengan kita. Dan kenapa coba? Ketika, ini kan soal pemahaman, teman-teman. Ketika misalnya orang jadi showroom Toyota, dia bangga. Ketika dia resellernya iPhone, dia bangga. Pas BP, nah ini kan nggak cocok. Ini satu soal pemahaman, ya reseller ini. Dianggapnya nggak keren. Yang kedua apa? Yaitu pemikiran orang rata-rata. Mulai bisnis dianggap apa dari nol. Cari lokasinya dulu, ya kan? Nah, dia membuka bengkel, ya kan? Dia cari montirnya yang ahli, ya. Dia masukin spare part kerjasama dengan orang-orang yang jual spare part. Sebagian dibeli, sebagian bayar tunda. Jadi bagi mereka, cara pikirnya itu bisnis dimulai dari nol. Dia melakukan 2 fungsi sekaligus, pengadaan atau produksi, yang kedua marketing.
Barang udah ada nih, terjual nggak kira-kira? Atau dia bisa jual, tapi barang ada nggak kira-kira? Nah, dia lakukan dua fungsi ini, teman-teman. Itu kan berat. Kita kasih pemahaman ke dia. Makanya saya salut kan sama mitra-mitra yang melakukan ESA, ya. Aku, Pak, prinsipnya simpel aja. Aku nggak closing pun nggak masalah. Aku berharap closing, Pak. Aku berusaha untuk closing, Pak. Tapi andai kata enggak sekalipun nggak apa-apa. Kenapa? Aku syiar kebaikan. Minimal dia tidak masuk pada investasi bodong, satu. Karena aku kasih tahu, Pak. Omong kosong tuh investasi bodong. Oke, satu. Terus apa lagi? Aku mencegah mereka dari kerugian, Pak. Buka restoran, buka bengkel, buka salon itu nggak gampang. Karena melakukan dua fungsi sekaligus. Produksi dan marketing. Ini otak kiri dominan, ini otak kanan dominan. Dan modal keluar semuanya. Dan modalnya besar. Ya kan? Nah, aku kasih tahu nih. Jadi andai dia tidak gabung di BP pun nggak apa-apa. Tapi dia tercegah dari risiko bangkrut, rugi. Ya. Bukan kita melarang teman-teman orang membuka bengkel, butik, dan seterusnya. Silakan aja. Oke? Tapi dia mesti paham, itu risikonya besar. Banyak orang nggak paham. Ya, bablas aja bikin. Gitu. Kita ada pengalaman dulu itu. Ya. Nah, itu ya tips untuk fondasi untuk closing, teman-teman. Nah, kemudian kita pengen closing rate meningkat agar angka 10 juta, 20 juta, 1 juta itu bisa kita kejar. Jadi closing rate ya, angka rata-rata itu meningkat. Jujur ini saya belajar dari mitra-mitra. Ya, mitra-mitra itu sering banget ngalahin saya. Alhamdulillah. Ya, kayak real saya itu. Real saya mencapai angka 1 juta, teman-teman. Itu baru 2 real. Ini mau menuju 3 nih, insya Allah. Ya. Mitra-mitra itu banyak yang udah dulu daripada saya. Dan saya belajar dari mereka. Audio apa yang mereka pakai? Mungkin ada lagu yang terkenal, tapi ada juga pakai ceramahnya Ustadz atau pakai joke. Nah, saya pilih itu, saya pelajari. Dari mitra saya ngasih judul, ya, font yang tepat untuk judul. Font mesti terang, mesti jelas. Cover mesti terang, mesti jelas. Ya, jangan tabrak-tabrakan warna, nggak karu-karuan. Ini kadang-kadang meriah kayak puja serai. Ya, tabrakan warna apa aja ditabrak semua di sana itu. Ya kan? Nah, nggak bisa kebaca. Gitu ya, saya belajar tuh sama mereka itu. Oh, gini caranya. Terus dari yang video, kadang-kadang orang dilempar untuk baca captionnya. Baca caption ya, cek caption gitu. Ada pakai bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Saya belajar tuh dari mitra-mitra. Karena apa? Mereka berkali-kali itu tembus tuh. Maksud saya gini, mereka nih follower kan masih ribuan nih. Saya 1,5 juta follower saya. Harusnya saya lebih banyak dong. Kok mereka bisa lebih banyak pada saya kan gitu? Mereka nggak centang biru, masih centang perenang, ya kan? Nah, saya udah centang biru duluan gitu. Kok bisa mereka lebih kan daripada saya? Belajar teman-teman. Saya pelajari benar-benar. Kita sungguh-sungguh praktek, ya. Nah, akhirnya tuh udah berapa bulan nih coba akhirnya tembus juga. Ya bisa kayak kayak mereka juga gitu ya. Nah, tembus 1 juta gitu ya, alhamdulillah. Oke, artinya apa? Teman-teman, ini mitra ada yang lebih jago daripada founder. Mungkin kadang-kadang saya ada ngajarin, tapi dia praktek lebih baik daripada saya. Nah, kita harus terbuka, teman. Kita harus belajar. Ya. Nah, ini soal real. Yang kedua, ini saya bahas soal closing rate. Ya, saya pengalaman ya sebelum pandemi itu saya akan bantu mitra-mitra ya untuk dapatkan calmit ya melalui seminar. Ya, kalau yang sekarang kita sebut dengan ESA, ya entrepreneur sharing. Nah, waktu itu ada tuh saya bikin di Jawa ada, di Sumatera juga ada. Ya. Itu saya ngukur kan closing rate saya itu belasan persen misalnya. Jadi kalau peserta 100 misalnya, ya, yang closing mungkin 12, 13. Peserta 200 ya itulah pokoknya sekitar belasan persen, maksimum 20% lah. Sekarang mitra pada terjun nih semua. Ya, saya bilang saya nggak mau bantu lagi terjun. Saya akan backup dari dalam. Ya, mau jadi pembicara, latihan bicara, saya akan siapin. Saya yang ngasih trainingnya atau saya undang trainer luar nggak masalah. Ya, tapi kalian yang harus terjun. Oke? Apa yang kemudian terjadi? Closing rate, teman-teman. Ya, mitra-mitra ini ya. Banyak yang melampaui saya. 30%, 60%, 80%, 100% closing. Keren banget coba. Ya, keren apa keren banget? Nah, jadi closing rate itu bisa meningkat, teman-teman. Bisa meningkat. Termasuk bikin e-book. Banyak mitra yang melampaui saya. Saya bikin sekian, dia bikin lebih banyak. Ya kan? Alhamdulillah. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ada yang lepas hutang lebih awal daripada saya, ya, bukan soal tahun berapa, bukan, tapi di umur berapa dia lepas hutang, umur berapa dia lepas riba. Itu banyak mitra lebih cepat pada saya. Ya, kan? Termasuk yang soal tanah suci, ya, umroh dan haji, banyak juga yang lebih cepat daripada saya. Bukan soal berangkat tahun berapa, tapi di umur berapa dia berangkat.
Ya, oke. Nah, ini teman-teman ya, kita pelajarin ya, closing rate agar meningkat. Agar kita bisa cetak ya profit yang mungkin awalnya berapa juta, terus naik 10 juta, belasan juta, terus ya nanti pertama-tama omset yang tembus 100 juta, nanti lama-lama profit yang tembus 100 juta, insya Allah. Amin. Ya. Yang pertama adalah apa? Punya jam terbang dan punya skill. Makanya saya bilang, nggak ngerti nggak apa-apa, tawarkan. Yang penting yang pokok-pokok paham. BP untuk apa? Ikat. IKAD. Basic Pro buat apa? Susah tidur, nyeri sendi. Itu yang pokok udah itu. Ya, basic apa? Basic A untuk mata. Yang punya masalah mata atau pengen menjaga mata. Ya kan? BLC untuk apa? Perawatan. Ya. Nah, sesuai nama itu, night cream. Berarti buat malam udah selesai. Facial suruh baca tuh, oh anti aging, ya udah anti aging. Itu yang pokok-pokok tuh kan paham kita. Baca kemasannya kita paham kok. Ya. Jadi nggak harus ngerti banget semuanya. Pak, saya nggak bisa baca, Pak. Moringa Olivera. Nggak penting bisa baca atau tidak. Tawarkan. Ya. Saya nggak bisa baca, Pak. Bioflavonoid. Nggak penting bisa baca atau tidak. Tawarkan. Kalau bisa baca tentu bagus. Bisa hafal tentu bagus. Tapi andai kata belum, pun tawarkan. Kenapa? Seiring penawaran itu makin banyak, teman-teman. Apa yang terjadi? Jam terbang meningkat. Jam terbang memudahkan closing. Closing rate meningkat. Jam terbang akan mengasah skill. Jam terbang akan menambah pemahaman. Jam terbang akan menambah keyakinan. Keyakinan, pemahaman, skill. Ya, kalau ini meningkat semua, kira-kira closing rate meningkat nggak kira-kira? Ya meningkat lah. Dengan kata lain adalah apa? Paham nggak paham, tawarkan. Selesai. Terus, apalagi teman-teman ya, agar closing rate meningkat, selalu ready stock. Ya, selalu ready stock. Orang nggak ready stock apa artinya itu? Nggak ada jualan dia. Kita aja datang ke warung, mau beli sesuatu. Ya kan? Atau dibilang nggak ada. Dalam hati kita apa? Nggak niat jualan nih orang. Nggak niat jualan nih orang. Ada rumah makan Padang, kita singgah. Kita bilang, Bang, rendang satu ya. Oh, rendang nggak ada, Dek, kata dia. Kita dalam hati jawab apa? Nggak niat jualan nih orang. Rumah makan Padang nggak ada rendang. Ngajak berantem nih orang. Gimana ceritanya coba? Ya kan? Orang ke sana cari rendang lah. Kalau nggak gulai ayam. Nggak ada. Gimana ceritanya coba? Ya kan? Nah, kalau itu terjadi teman-teman, dalam hati kita bilang, ah, nggak niat jualan nih orang. Namanya rumah makan Padang apa? Ya ready stock rendangnya. Selesai. Ya. Kita makan jam 7 malam pun harus ada tuh rendangnya. Nggak hanya cuma siang kan gitu. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini selaras dan ini mesti dia tergandeng. Apa itu? Ready stock dan fast respon. Ya, fast respon. Jadi kalau memang mau jualan, fast respon. Tapi saya sibuk Pak ngurus anak, diatur sedemikian rupa. Ketika memang harus anak juga, ya, oke. Pakai siapa nih? Admin kah misalnya? Atau gimana? Slow respon, orang beralih. Karena kan gini, dia buka dari HP kan gitu. Enggak ini, lompat deh ke sini. Rugi kita. Harus fast respon, teman-teman. Ya. Siapa yang boleh slow respon? Kalau kita pemain tunggal. Pak, saya bikin KTP, Pak. Urusannya lama, Pak. Di kantor itu, Pak. Ya mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain. Kan nggak bisa ngurus KTP di tempat yang lain itu kan nggak bisa. Nggak ada cabangnya dia. Ya kan? Saya mau pakai jalur swasta, Pak. Nggak bisa. Ya kan? Coba KTP itu ada banyak cabang yang bikinnya itu. Ya, dan masing-masing berlomba. Oh, udah tuh. Pasti dia kompetitif. Pasti fast respon. Tapi karena pemain tunggal, ya slow respon. Ya kan? Nah, mungkin beberapa kota sudah iya ya, sudah cepat, tapi sebagian kota masih slow juga. Ya. Kalau di tempat saya, alhamdulillah udah mulai cepat. Cepat banget. Saya ngurus SIM juga itu cepat aja. Bapak mau apa? Bikin SIM atau perpanjang? Oh, perpanjang. Antri di sini, Pak. Oke, ngantri ya langsung tanda tangan cepat banget. Alhamdulillah. Ya, tapi tidak semua kota seperti itu. Ya, jadi kalau pemain tunggal, nah itu slow orang masih mau tungguin, teman-teman. Tapi kalau kita bukan pemain tunggal, nggak ada orang menungguin kita. Ya, fast respon. Terus apa lagi? Nah, karena kita ini juga mainnya offline, teman-teman, ya, apalagi sekarang kita udah mulai terjun gitu ya, nggak ada lagi istilah pandemi.
Ya, artinya apa? Penampilan ini terlihat, teman-teman. Pastikan penampilan kita premium. Premium atau solar atau pertalite. Premium itu maksudnya agak ke atas gitu loh, ya kan? Tidak harus mahal, biasa aja, ya kan? Ini baju nih saya beli Giordano ya pas di depan Masjidil Haram, ya kan? Nggak harus juga branded, biasa aja. Saya lihat lagi diskon bisa 1 dapat 2, udah beli langsung selesai, ya kan? Kalau ada yang lebih murah dan sama bagusnya, udah saya pasti pilih itu juga. Saya cari yang lebih murah, selesai, ya kan? Nah, jadi maksud saya baju atau penampilan yang premium itu tidak harus baju mahal, biasa aja. Saya tidak rekomen juga pakai yang mahal, biasa aja. Tapi apa? Kalau laki-laki ini kemeja pakainya, kemeja dipersepsi lebih rapi, ya kan? Terus apalagi setrika, terus apalagi kasih minyak rambut, mumpung masih ada rambutnya, ya kan? Nah, yang repot tuh apa? Udah nggak ada lagi rambutnya kan? Jadi mumpung ada, dikasih minyak rambut, teman-teman, ya kan? Kalau nggak ada minyak rambut, kasih bimoli, ya kan? Susah banget. Udah pakai aja udah. Saya nggak suka pak minyak rambut, bukan soal suka nggak suka. Kalau pakai itu cenderung dianggap orang apa lebih rapi, lebih persiapan, ya. Dan saran saya lagi nih buat laki-laki, pakai sepatu, ya, di kaki tentunya, jangan di tangan. Nah, ada aja. Itu juga kesannya lebih serius, ya. Bagi yang wanita juga, ya, itu kerudungnya pastikan setrika. Jangan masih ada garis-garisnya tuh, nggak bagus tuh. Atau kusut, nggak bagus itu, ya kan? Nah, setrikanya kan tentu jangan pas dipakai. Pas dipakai setrika itu kan berbahaya, ya ditaruh gitu kan, setrika dulu baru dipakai gitu, ya. Tapi intinya ya disetrika, teman, rapi gitu, ya. Hilangkan yang namanya itu BB, bau badan. Cuma repotnya orang bau badan nggak sadar dirinya bau. Nah, ini yang repot ini. Dia menganggap ini bau yang standar. Beginilah manusia hidup kata dia, ya kan? Punya aroma seperti ini gitu. Jadi bagi dia tuh bau yang standar. Nah, kita masih tahu nih, dari mana kita taunya? Tanya orang terdekat kita, tanya saudara kita, tanya sahabat kita. Aku bau nggak kira-kira? Saya aja gitu kok. Saya ngomong kan sama istri kan, misalnya kita di perjalanan, kita kan ketidur misalnya gitu ya. Nah, pas bangun kan, kita ngecek kan, ini ada kotoran nggak dekat mata, ada kotoran nggak dekat mulut. Pas buka mulut nih bau ada kira-kira. Kita tanya sama pasangan kita, ya jangan dibiarin, ya kan? Nah, karena kalau bau badan teman-teman, ini udah ada penelitiannya, orang kalau bau badan itu kalau dalam dunia kerja ya, dia sulit untuk dipromosikan, untuk naik. Kalau dia bisnis, dia susah melakukan penawaran. Siapa yang mau berurusan sama orang yang bau badan? Nggak mau, ya. Nah, ini kan tidak harus kaya, ya, tidak harus kita punya uang banyak, enggak. Itu kan bau badan kan macam-macam nih masalahnya. Bisa jadi karena keringat, bisa juga karena makanan, teman-teman. Bisa juga kenapa nyuci bajunya nggak benar, menjemurnya nggak benar. Banyak sebabnya, coba dicek. Ya. Jadi jemur kain itu harus tuntas keringnya. Jangan belum kering, dilipat. Bau itu deh. Dibiarin berkali-kali, bertahun-tahun, makin bau deh. Bau itu nempel di badan. Wah, susah ngilangin. Atau karena makanan, bisa jadi. Ya. Nah, atau itu, keringat yang berlebihan. Laki-laki kan, ya hampir semua laki-laki memang keringatnya secara umum lebih banyak daripada wanita. Jadi memang laki-laki cenderung lebih bau badan. Ya kan? Ya sudah, diatasi keringatnya. Ini ya zaman saya, ya sekarang alhamdulillah punya mobil gitu ya. Dan alhamdulillah juga di rumah pakai AC gitu. Tapi kan dulu saya nggak seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya bawa baju cadangan. Ya. Kenapa? Kita naik angkutan umum kan? Kita naik angkutan umum gitu ya. Nah, kayak di Batam tuh ya, angkutan umum ya udah kadang kita juga ngojek gitu kan ya. Jadi ya pasti keringat, nggak mungkin nggak keringat kan. Sementara kita ini laki-laki, keringat lebih banyak, lebih bau. Kan gitu ya. Ya sudah, bawa baju cadangan, selesai. Ya, saya bilang gitu juga pada driver saya gitu. Namanya kita laki-laki, kerja fisik seperti ini ya pasti keringetan. Dan keringat kita ya bau lah. Gimana caranya? Mandi satu hal, siang-siang mandi, kemudian Pak ganti bajunya, selesai. Ya, banyak caranya. Ya. Nah, jadi kalau mau mah bisa insya Allah. Oke. Terus bagaimana lagi ya agar closing rate meningkat? Ini penting nih. Apa itu?
sesuaikan endorser. Ya. Kalau memang dia pro kesehatan, senang kesehatan, ya kan? Nah, mungkin foto ya, artisnya, endorsernya kita sesuaikan. Kita pakai fotonya Ade Ray misalnya, Mas Adrian Maulana misalnya, ya, Coach Indra Shafri misalnya. Wah, dia penggemar Ustadz Dasar, ya udah kasih foto Ustadz Dasar, ya kan? Oh, dia penggemar Ustadz Umar Mita, kasih fotonya Ustadz Umar Mita, ya kan? Oh, dia ngering-ngeringan aja Pak, dia sukanya Mama Dede Pak, udah ngefans Pak. Pokoknya Mama Dede di mana ditungguin sama dia Pak. Dia omelin Mama Dede tuh di ceramah juga seneng deh Pak, ya kan? Makin diomelin Mama Dede, makin enak makannya Pak. Ah, ya udah kasih foto Mama Dede juga, alhamdulillah. Dan seterusnya. Kita pilih teman-teman, ustadznya ya, karena memang ini kan kita beragam ya. Saya juga pengen teman-teman paham ya. Kita di BP ini beragam ya, kita juga menghargai ya pemahaman orang yang berbeda. Ya kan? Kita punya prinsip masing-masing, silakan, tapi kita juga silakan kita juga harus menghargai yang lain. Nah, jadi dari segi tokoh gitu kan, dari segi artis, ustadz kita bisa sesuaikan. Terus ya, agar closing rate meningkat teman-teman, apa itu? Senyum, ramah dan lebih sabar. Ya, namanya jualan mesti sabar. Ya kan? Jualan temperamen. Debat menang terus. Iya, menang terus, tapi nggak jualan akhirnya. Apa yang kita debatkan, ya mungkin aja menang. Gitu kan? Mungkin kita lebih jago kok. Kita lebih ngerti kok. Menang aja kita debat terus. Tapi konsumen lari, buat apa? Ya kan? Nah, senyum, ramah, dan lebih sabar. Apa artinya senyum? Ya, kata Nabi, senyum itu sedekah. Ya, yang jelas, yang pertama buat apa itu senyum itu buat apa teman-teman? Pertama kita jelas menyatakan aku berbuat baik tanpa syarat. Ya aku senyum aja. Ya. Kamu mungkin tidak memberikan sesuatu untuk aku, belum menguntungkan bagi aku, tugas aku senyum. Selesai. Kenapa? Nabi nyuruh soalnya. Ya kan? Aku kalau keluar uang terus berat, sedekah terus berat, ya kan? Tapi kalau senyum masih bisa lah. Kan nggak mungkin kita tiap jam sedekah terus kan sulit. Tapi kalau senyum mah bisa. Nah, mulai aja dari yang gampang dulu. Ya kan? Uangnya iya, ya, tapi senyumnya lebih banyak. Terus apa artinya orang yang senyum? Orang yang senyum itu artinya apa ya? Menurut agama, dia itu bersyukur artinya. Ini hamba yang bersyukur. Tapi kalau yang uring-uringan itu, ini orang yang nggak bersyukur. Aduh, macet ini. Aduh, hujan lagi. Aduh, telat nih orang. Aduh, ini kopinya dingin. Ya, jangan mengeluhkan kopimu yang dingin. Kopimu pernah panas, pernah hangat, tapi engkau mengabaikannya, ya kan? Nah, akhirnya dingin dia. Ya. Nah, jadi kalau orang itu senyum, teman-teman, apa bukti syukur? Dia mengakui apa teramat besar karunia Allah atas dirinya. Makanya senyum aja deh. Ya. Tidak ada celah untuk cemberut kan gitu. Terus apa lagi ya? Kalau dia senyum, ya ini pada level yang tinggi gitu ya teman-teman ya. Apa? Itu juga bukti iman. Ya, bukti iman. Allah itu pandai banget ngurus aku. Ya kan? Gimana nggak seneng aku coba? Ini aku senyum. Ya kan? Yang sebaliknya juga, yang selalu cemberut, uring-uringan, artinya apa? Dia ngasih pesan ke orang lain, ini Allah ini nggak beres ngurusin aku. Maka yang kacau itu, muka aku juga uring-uringan terus. Ya kan? Jalan macet, hujan lagi, gitu kan ya? Ini harusnya baju kering, datang nggak kering, apok jadinya. Nah itu. Jadi dia menganggap ya, Allah itu nggak beres ngurusin dia. Padahal dianya nggak beres. Termasuk sekarang teman-teman sudah menjadi mitra BP. Ya memang harus lebih senyum. Artinya apa? BP berhasil ngurusin aku. Kalau muka kita semrawut, kusut, selalu cemberut, ya kan? Artinya apa? BP ini tidak berhasil bikin aku bahagia. BP ini tidak berhasil bikin aku sukses. Ya kan? Tapi coba tuh ketemu orang senyum terus. Orang kan nggak bisa nakar saldo kita berapa. Orang nggak tahu kita nih baru agent plus yang masih 10 botol. Orang kan nggak tahu, teman-teman. Kita senyum terus. Gimana hasil di BP? Alhamdulillah. Dia tidak perlu tahu, baru untung 250.000, dia nggak perlu tahu. Ya kan? Nah, kita senyum ya, artinya apa? Allah ngurusi aku, ya wasilahnya apa? Melalui BP, BP ngurusin aku, alhamdulillah. Aku happy. Memudahkan untuk closing, teman. Tapi coba kan kita cemberut.
Orang kan mikir, ngapain juga aku mau gabung sama dia? Dia aja susah nih di BP. Lihat mukanya tuh. Ya, hatinya gundah, mukanya susah. Ngapain aku gabung di BP coba? Aku nggak mau mukanya kayak jadi muka kayak gini, aku nggak mau. Ya kan? Nah, terus apalagi artinya senyum itu? Senyum itu artinya patangan di atas. Senyum adalah sedekah. Kita ngasih sedekah ini, tangan di atas. Wih, keren banget coba. Jadi baru ketemu orang, tangan di atas langsung. Jadi kalau dua orang mukmin bertemu, siapa yang lebih baik? Ya, yang pertama ngasih salam. Terus apalagi? Yang pertama ngasih senyum. Kan gitu ya. Jadi siapa yang senyum duluan? Itu lebih baik. Ya, nah ini alhamdulillah ya orang Indonesia ini udah terbiasa lah gitu. Biasanya ketemu jarak jauh aja tuh udah mulai nunduk gitu. Nunduk, nyapa gitu ya. Nah, alhamdulillah itu udah bagus banget kita. Ya. Jadi teman-teman yang masih paham juga, ini saya dapat ilmu dari Kiai Khalil Nafis ya, bahwa senyum itu adalah sedekah, kita udah tahu itu, dan apa? Aku tangan di atas. Aku langsung ngasih. Ya, aku nggak tahu kamu bakal baik atau tidak, yang penting apa? Aku langsung ngasih. Dan yang terakhir teman-teman, yang kita bahas pada pagi ini, kalau kita senyum, ya saat kita menawarkan, saat kita bercerita gitu ya, apa artinya? Kita yakin closing. Ya. Kita nanamkan optimisme pada diri kita juga nanamkan optimisme pada diri dia. Jadi masa depan yang cerah di BP itu tergambar dari apa? Dari senyum kita. Ya. Dan memang ada namanya itu fisiologi, teman. Fisiologi. Ya kayak berapa hari yang lalu saya sama mitra-mitra ya di Lombok. Itu ada masjid tua ratusan tahun namanya Masjid Bayan. Saya udah berkali-kali ke sana ya. Dulu pun juga pernah bawa mitra ke sana ya. Kemarin datang lagi bawa mitra ke sana ya. Itu di kaki Gunung Rinjani namanya Masjid Bayan. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Ya, masjid itu umurnya. Ya kan? Nah, masjid itu dibikin tuh rendah. Jadi atap masuk itu, ya dia atapnya rendah, pintu masuk juga rendah, teman-teman. Apa tujuannya? Ya ini juga dipakai ya di Cirebon ada, di Demak juga caranya seperti itu. Jadi ini fisiologi nih. Ini ulama zaman dulu tuh udah hebat, pinter-pinter. Agar apa? Agar manusia masuk sana terus nunduk. Nggak bisa enggak, ya kan? Nunduk dia. Nah, pas tubuh itu menunduk, teman-teman, tidak mungkin untuk sombong. Jadi itu ada namanya fisiologi. Sama nih, kita lagi ruku nih. Tidak mungkin muncul perasaan sombong ketika orang lagi ruku. Tidak mungkin. Karena bahasa tubuhnya kayak gini. Ketika dia sujud, itu nggak mungkin sombong. Mustahil sombong. Fisiologi. Ya. Sama juga tuh, masjid yang dibikin pintu masuknya rendah gitu, nunduk gitu. Nah, salah satu pesannya adalah apa? Ya itu nggak bisa sombong. Jadi gerakan tubuh kita, teman-teman, itu bisa mempengaruhi perasaan. Yang terjadi biasanya gini, perasaan mempengaruhi gerakan tubuh. Kita lagi gembira, wah badan kita tuh cenderung, wah kelihatan lah gerakannya lebih cepat gitu. Ya. Tapi sebenarnya bisa dibalik. Kita gerakannya agak cepat, itu mempengaruhi mulut kita agar gembira. Bisa dibalik. Ya. Kita closing nih, terus kita senyum. Dibalik juga bisa, teman-teman. Kita senyum, akhirnya udah closing. Jadi fisiologi itu bisa dibalik. Teman. Kita nggak muncul nih perasaan menghamba. Ya. Perasaan menghamba itu belum muncul. Kita paksa aja sujud, muncul tuh perasaan menghamba. Ya. Nah, biasanya kan gini, muncul perasaan menghamba dulu, baru sujud. Nggak harus juga, bisa dibalik. Itu ilmu fisiologi kayak gitu, teman. Jadi kalau kita closing, kita tersenyum, itu udah wajar. Nah, di BP kita balik, teman-teman. Fisiologi juga nih. Kita senyum aja. Artinya Pak, yakin closing. Insya Allah yakin closing. Insya Allah ntar lagi closing. Ya. Jadi senyum di BP ini maknanya luas, teman-teman. Minimal ada 5 tadi. Ya, bukti syukur, bukti iman, sedekah, gitu ya. Terus apalagi tangan di atas, dan apa? Yakin closing. Yakin apa, teman-teman? Uang orang yakin closing 1,8 juta. Senyum nggak dia kira-kira? Walaupun belum closing loh. Tapi dia yakin akan closing. Ya senyum lah dia. Udah terbayang gembiranya itu. Ya. Dan ini sesuai juga teman-teman dengan apa? Dengan apa? Mengambil tindakan yang mendukung. Jadi aku yakin closing, makanya aku senyum. Mengambil tindakan yang mendukung. Ya. Makanya orang zaman dulu bilang, orang tua bilang, apa itu? Senyum itu. Kalau kita cemberut, itu ngusir rezeki. Nggak senyum, nggak cocok jualan. Ente nggak bisa senyum, nggak cocok jualan. Nah, itu kesimpulan itu orang tua zaman dulu ngomong kayak gitu tuh. Nah, ini penjelasan detailnya sekarang, teman. Ya.
Begitu juga saat kita ketemu mitra, ya, saat kita ketemu mitra, kita senyum. Apa artinya? Aku yakin bertumbuh. Aku yakin kita bertumbuh. Makanya senyum. Kalau kita yakin nih, semua kita bakal nyungsep, ngapain aku senyum coba? Kita bakal nyungsep nih. Nyungsep, nyungsep, nyungsep. Nasib nggak jelas di BP. Nggak akan bisa senyum, teman-teman. Tapi karena kita yakin nih, di BP kita akan grow sama-sama, akan naik sama-sama. Ya kan? Makanya pas ketemu calon mitra, walaupun dia masih 3 botol, kita senyum. Aku percaya dia bakal naik kok. Aku percaya dia bakal naik kok. Aku percaya kita akan naik sama-sama kok. Ya. Nah, ini rahasia senyum, teman. Kalau andai kata belum bisa, nggak apa-apa, paksa. Paksa bisa terbiasa. Siap? Nyari uang tuh masih kencang, teman-teman. Ya, banyak nih ya kebutuhan ini. Kenapa nyari uang itu masih kencang, masih kuat? Karena hidup tidak semudah, tidak seindah sinetron Indosiar. Kalau sinetron Indosiar, orang dimaki dikit, dizalimi dikit, besok langsung kaya. Cepet banget. Ya kan? Habis dizalimi, habis marah-marahin, besok langsung kaya. Langsung besok bawa BMW dia. Wah, cepet banget sudah. Ya. Nah, hidup tidak semudah itu, Ferguson. Ya kan? Jadi harus kenceng-kencengan cari duit. Nah, itu bahan postingan saya, teman-teman ya. Saya udah posting, ya. Silakan teman-teman komen sama-sama, kita share sama-sama. Boleh ya? Jadi kita pengaruhi ya orang-orang sosial media dengan cara pikir kita semuanya. Jadi yang paling penting setelah teman-teman komen itu adalah meng-share-nya, ya. Dan seperti biasa, setiap postingan saya, insya Allah bagian ilmu saya letakkan di bagian caption itu, ya. Nah, ini postingan kali ini agak-agak menyinggung perasaan ya, jadi mohon bersiap-siap gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.